Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke challenge lab. Di challenge lab ini mungkin agak panjang karena ada 90 menitan, berarti sejam setengah kita akan mengerjakan ini. Oke. Kita akan masuk ke labnya ya. Di sini open Amazon VPN Lab VPC been created for you. Oke. Kita mungkin saya sambil ngeliat video ya ngajainnya. Karena ini bentuknya adalah bentuk challenge, jadi kayaknya belum tentu saya bisa ngerjakan secara full time atau secara penuh ya. Mungkin saya bisa jadi bingung gitu. Ini kita salin dulu ya teman-teman. Kita ubah dulu. Sip. Oke. Lanjut ya. Di sini kita aduh ini masih credential. Bentar ya teman-teman. Oke. Di sini sesuai tas pertama kita pilih VPC ya. Kita cek VPC. Tapi masih ini, tunggu dulu. Oke. Sebelumnya muka saya terlihat gak ya? Terlihat ya suara saya. Emang agak gelap guys kamarnya. Adik saya lagi tidur. Oke. Kita lanjut dulu. Kita ini ya. Sekarang kita cari VPC dulu. Cek VPC di sini. Kita masukkan VPC ya. Setelah kita masuk ke VPC, kita cek lagi open not the VPC call the VPC has been created for you. Jadi live VPC sudah ada ya. Sekarang kita create public subnet with the following option: VPC address live VPC and the subnet. Atas dua kita create base and host, phone number and host, and machine name. 8 atas 9. Agak panjang ini ya. Oke, di sini masih lama banget ya. Nge-lag dia kalau ini, nggak tahu kenapa emang. Oke. Di sini kita klik VPC ya, teman-teman. Sebentar, kita klik VPC. Nah, di sini ya bisa kita cek kalau VPC itu sudah dibuatin sama labnya ya. Jadi kita screenshot, kita masukkan di sini. Masukkan. Sip. Sebentar ya. Setelah kita masukin VPC,
Kita choose VPC ID-nya live VPC ya. Habis itu di sini, oh sorry. Kita bikin, bukan masuk ke VPC ID, tapi kita bikin subnet dengan VPC subnet lab ya. Oke, kita bikin subnet, lalu kita create subnetnya, lalu kita choose labnya milik VPC ya, VPC ID-nya. Oke, subnetnya enter public subnet. Berarti sini ya kita kasih nama enter public subnet. Begini, habis itu availability zone-nya if your region US is S1, US is 1A. Oke, kita cek dulu region kita. Berarti untuk availability zone-nya kita pilih yang ini ya. Oke. Sekarang masukkan CDIDR-nya ya, dengan portnya, bukan dengan port, dengan subnetnya ini ya. 24. Oke. Masukkan sini, habis itu edit your route table. Nah, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, di sini kita langsung create aja berarti ya. Tapi sebelumnya saya screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu. Setelah itu kita create subnet. Setelah itu create new internet gateway and attach to live VPC. Oke. Berarti kita masuk ke internet gateway ntar ya teman-teman. Walah, kok malah enter public subnet namanya. Sabar, kita ganti dulu ya. Public subnet aja. Nah, sip. Oke, kita screenshot dulu ya. Kita screenshot, kita masukkan ke sini. Sekarang kita tadi suruh bikin internet gateway. Oke. Di sini internet gateway-nya sudah tersedia. Ya. Di sini kita disuruh bikin nge-attach ya. Berarti kita suruh nge-attach dan juga bikin create namanya adding root 0. Oke, kita sekarang create internet gateway. Terus kita masukkan name tag-nya lab IGW ya, IGW. Habis itu kita create. Oke. Setelah kita create, kita lakukan action, lalu kita add to VPC, terus pilih yang lab VPC. Ya, habis itu kita attach. Kita sensor dulu. Attach. Oke. Sudah berhasil kita attach ya. Setelah itu edit route table on your VPC adding to route for the target. Berarti kita masuk ke route table ya. Terus yang bagian ini, bagian lab punya, kita edit route-nya, edit route ya. Terus kita add route, kita tambahkan 00. Lalu ini kita pilih internet gateway, lalu kita masukkan milik lab ya. Habis itu save change. Oke. Sekarang kita screenshot ya. Kita berhasil buat. Oke. Oke, setelah itu kita cek lagi di sini. Kita akan bikin base station host ya. In this test you create base station shot in the public. From assumption kita masuk ke EC2 instance. Oke, kita masuk ke EC2 instance ya teman-teman. Kita masuk ke EC2 instance seperti ini. Oke. Tunggu beberapa saat ya. Ada azan sebentar ya. Kita pause dulu ya. Kita pause dulu. Menghormati azan gitu guys. Oke, sudah selesai ya azannya.
Kita lanjut ke instance. Kita launch instance. Kita buat instance. Di sini instannya disuruh ini ya. Namanya Bastion Host, pakai Amazon Linux, P2 Migrate, 4K, Levisi. Oke, saya hafalnya ya. Lalu kita salin dulu Bastion Host ini. Bastion Host ya. Lalu ininya ban aja Amazon Linux. Mainnya terus ininya 2023. Oke. Lalu untuk instant type-nya kita pilih T2 micro. Ya, T2 micro. Lalu ininya kita pilih 4K ya. Sebelum itu kita screenshot dulu deh. Kita screenshot dulu ya teman-teman. Kita screenshot dulu. Kita screenshot dulu. Tapi ini udah masuk yang berbeda bukan? Oh, udah masuk tas 2 ya. Kita masukkan di tas 2 ya. Oke, tas 2 sudah. Lalu ininya AMI, lalu 4K ya, insentifnya sama KPI-nya kita pilih 4K. 4K, 4K, 4K. Oke. Kok ini masuk tapi ini sebagai DIN 2 tapi di sini nggak masuk ya DIN 2. Nah. Oke. Sekarang kita masukin tadi instance type-nya. Habis itu tadi dari instance type kita pilih network settingnya, lalu kita pilih edit, lalu kita pilih for VPC require, choose live VPC. Oke, habis itu VPC kita pilih subnet, kita pilih public subnet, udah ya. Habis itu auto sensing IP-nya kita pilih enable ya. Di sini disuruh pilih enable. For security group mana nih? Aduh, kita coba. Kita pilih for security group ya. Lalu security groupnya paste. Oke, habis itu kita masukkan ini ya. Bastion host SG. Ini kita taruh di sini. Oke. Lalu for security group
for type kita pilih SSH, portnya 22, source type nya my IP ya, ini berarti. Oke, habis itu oke. Oke ya, setelah itu kita lakukan yang namanya screenshot bagian networknya. Oke. Oke, setelah itu selesai, kita langsung launch instannya ya. Di sini dipilih, kita suruh launch instant. Oke, kita launch instannya. Kita AWS detail. Terus AWS detail ini maksudnya di sini atau yang di sini? Coba. Storm, wait a minute. Oke. Sekarang di sini Anda break, di sini choose AWS detail in the upper right area, di sini AWS detail. Udah close window, choose close. Ini gimana sih? Download the SSH key. Oh ini ya, PEM and PPK ini ya. Sudah ada sih, tapi PPK saya putih udah punya. Ya, untuk close the window, choose close. Oke. Saya udah punya putih sih, jadi tas 3 ini kita ya lewatin aja karena saya udah punya putih. Oke. Udah punya putih, oke. Ini kita ini aja. Tapi Alright guys, saya mau pause dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah itu kan kita udah download, kita udah tes. Cuman if you have test the connection to base station, you can close the terminal output. If you get stuck, and always recommend to connect to base station host by closing SSH. Namun cara kita pakai SSH-nya, kita harus ada settingan dulu nih teman-teman. Tadi saya udah coba cek. Nah, jadi di sini settingannya itu di sini ya. Kita buka Elastis IP address ya di EC2. Di Elastis IPS di sini. Habis itu kita coba kita bikin allocate Elastis IP address-nya ya. Habis itu kita allocate. Habis itu kita pilih ya teman-teman. Habis itu kita action associated alias sabar dulu. Kita screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu, kita buat ini. Habis itu kita buat ini, habis itu kita lakukan associate alias IP address.
ya. Nah, di sini kita pilih ini ya. Habis itu kita associated. Oke. Setelah itu kita ke FPC ya. Setelah kita ke FPC, kita masuk ke subnet ya teman-teman. Masuk ke subnet, kita buat subnet baru, kita pilih lab VPC ya. Nah, namun di sini kan kita nih ya, kita bikin private subnet, kita bikin VPC ini, kita bikin live VPC, habis itu kita masukkan namanya jadi private subnet ya. Setelah itu VPC zone nya, choose the VPC zone, choose for the application one of the previous task. Berarti S1 1 SA juga mata-matanya. Kita pilih ini ya, lalu kita pilih masukin si ICR nya, kita cek, kita enter. Habis itu kita screenshot dulu ya, kita buat subnet private. Ini masuk ke tas 4 sudah ya. Yang dulu ini masuk ke tas 4, berarti di sini kita masukin tas 4 tim 2. Ya bang sudah. Oke. Tas 4-nya berhasil. Habis itu kita create ya subnetnya. Kita udah bikin subnet yang private. Setelah itu kita masuk ke tas 5, kita buat NAT gateway ya. Di sini kita bikin NAT gateway heading 2, masukin set. Di sini create NAT gateway, nanti kita masuk ke NAT mana nih, NAT gateway ini ya. Kita masuk ke NAT gateway. Habis itu kita create NAT ya. Di sini name-nya kita masukin lab NAT gateway. Terus choose subnetnya kita pilih public subnet ya. Kita pilih public subnet. Habis itu elasticnya kita pilih allocated elastic IP ya. Oke. Setelah itu kita langsung enter aja. Bisa kita langsung create NAT-nya. Oke. Sekarang kita disuruh buat lagi ya. Disuruh buat lagi your NAT get elastic IP address.
Sekarang kita buat dengan nama private root table ya. Sorry, read new root. Oh, kita bikin root table berarti ya. Kita bikin root table di sini. Habis itu kita bikin create root table. Habis itu ini masuknya private root table namanya. Habis itu ini kita pilih live VPC ya. Setelah itu selesai, kita langsung cek dulu bentar. Langsung kita create aja ya. Langsung kita create. Sensor dulu ya. Private root table. Setelah itu access this root table to private subnet. Attach this root table berarti attach. Ini mana sih attach tuh? Lupa lagi. Kita edit root ya. Di sini kita pilih 0, lalu NAT gateway tadi ya. Sorry, NAT gateway, terus kita pilih NAT yang ini. Save change. Oke, berhasil ya. Kita attach private subnet. Oke, udah nih, udah masuk. Sekarang kita enter sini. Setelah itu selesai, sebelum itu kita save dulu ya. Setelah itu kita masuk ke subnet association. Terus kita edit subnet associationnya, lalu kita masukkan private subnet kita ya ke dalam situ. Oke, berhasil ya. Root table masuk ke sini. Oke, bung. Oke, setelah itu selesai, kita cek dulu video kita. Sekarang kita buat EC2 instance. Kita masuk ke sini, EC2 instance. Ya, sebelum itu kita masukkan dulu. Kita masukkan ini ya. Kita masukin heading 2. Oke, challenge saya cuma satu ya. Oh, ini challenge ada challenge 2. Sekarang kita udah masuk ke EC2. Kita klik instance ya. Lalu kita launch. Nah, di sini kita dikasih bikin nama private ya. Private instance. Private instance benar ya. Kita salin aja kali ya. Kita salin private instance, lalu ini ya. Lalu ini AS, ini ada benar. Instance type-nya kita pilih choose to micro.
Ini kita pilih mikro ya, tes 2 mikro. Lalu keeper name nya kita pilih Fuki2 ya. Kita dulu keepernya kok. Bentar teman-teman. Oke, kita buat dulu ya. Kita create new keeper ya. Kita pilih create new keeper. Oke. Kita kasih nama Fuki2 ya. Kita kasih nama nih, create new keeper and download the application ppk migration law gitu. Kalau kita mau pakai putih, kita create ya. So kita create new keeper. Kita sensor dulu keepernya yang terbaru. Kita taruh di sini. Create keeper, kita create. Kita create. Oke, Fuki2 PEM selesai ya, ke download ya dia. Setelah itu kita pilih in network setting, choose edit, lalu FVC require-nya kita butuh live VPC, lalu subnetnya kita choose private subnet. Oke, udah benar ya, private subnet. Lalu security groupnya kita kasih nama private instance SG. Berarti kita taruh di sini private instance SG. Lalu for type choose SSH, udah benar, portnya 22. Oke. Source type-nya kita pilih custom. Lalu versus host machine host security. Coba kita cek nonton video dulu ya. Ini sekalian kita download, kita ini juga. Habis itu kita bikin dulu, masukkan ini dulu satu keepernya ya, keeper. Keepernya kita cek dulu videonya. Sini private instance ya namanya, port type-nya udah SSH, terus source-nya oke, udah masih sebenarnya, tinggal kita launch, tapi kita tunggu dulu ya. Oke. Terus untuk source-nya kita cari bash. Nah ini ya, tapi bash destination SG. Nah settingnya kita screenshot, kita taruh sini ya. Setelah itu kita terus untuk root volumenya kita biarkan saja ya, kita launch.
Oke, berhasil ya. Setelah itu Bentar ya teman-teman, kita cek dulu videonya ini maksudnya apa sih. Oke, dari videonya dia kayak ngelengkah jauh gitu. Konfigurasi sampai muncul. Bikin Oke, coba ya. Kita coba. Kita ke putih. Kayaknya putihnya udah kita download sih. Pigeon, choose the pigeon icon. Pigeon itu yang mana sih maksudnya? Gak ada. Tunggu. Download and install Pigeon. Coba install Pigeon ya kita cari. Bukan Pigeon, apa sih? I cannot understand, bro. Pagean. Oke. Kita install Pigeon ya. Mana nih? Apa sih nggak maksud? Oke lah, kita lihatin dulu ya teman-teman. Kita ikutin aja video yang tadi itu. Jadi Pigeonnya biarin aja dulu dah. Kita langsung ke tes 8, testing SSO connection. Kita sebentar. Tadi kita disuruh bikin apa sih? Oke. Kita ke tas 9. Tas 9 itu kita suruh bikin lab network ACL di sini ya. Oke, kita coba cek dulu video ini. Habis itu kita create network ACL.
VPC ya. VPC coba kita cek dulu videonya. Ya berarti tab untuk challenge ini kita langsung ke ini, berarti ke tes 8 kita. Maksudnya tes 9 ini gak mau dia. I don't know bro. Vegan kill it to import putih for making in the vegan. In the Windows system traces vegan. Pasnya vegan dengan lagi nih. Download putih. Apa di putih ya? Coba cek putih. Oke. Gak ada juga. Nah, biar nanti kita lewatin ya. Untuk SSH ini kita lewatin, berarti kita langsung ke sini, berarti langsung ke tes 9 ya. Kita buat dulu challenge nomor 2 ini. Kita suruh bikin network ACL berarti ya teman-teman. Oke. Kita masukkan task nomor 9. Di sini kita suruh bikin ACL baru ya. Kita bikin create network ACL. Jadi kita ini dulu, habis itu tadi kita sudah bikin ini. Coba kita cek dulu videonya. VPC nya kita ubah jadi ini ya, live VPC. Berarti kita langsung masukin aja di sini. Sukses ya, kita create. Oke, kita berhasil buat. Sekarang kita pilih lab network ACL nya. Kita masuk ke inbound roles. Kita edit inbound nya. Terus kita add new rule ya. Di sini kita pilih 1. Terus ini kita pilih all traffic. Lalu kita langsung save ya. Oke. Kita save. Setelah itu selesai, kita masuk ke subnet association. Kita pilih private subnet. Kita save change ya. Oke. Kamina toka to komete dalam anawa. Setelah kita cek dulu ya, kita cek detailnya inbound sama association-nya udah benar, udah masuk private. Oke. Kita lanjutin lagi.
Oke, sekarang di outbound rule ya. Kita edit outboundnya, lalu kita tambah new rule baru. Sini kita pilih nomor 1, terus ini kita pilih all traffic ya, lalu kita langsung save change saja ya. Sini kita save change. Oke. Oke, begini ya. Oke, dan sekarang inbound dan outbound sudah kita coba. Sekarang kita masuk ke instance ya. Kita masuk ke situ. Lalu sini kita cek instance ya teman-teman ya. Apakah sudah masuk si private subnet tadi? Oke, udah masuk ya. Private instance kita udah masuk. Sekarang di ini di task nomor 10 kita akan testing custom network ACL kita ya. Di sini kita akan buat public subnet di live VPC dengan nama instannya tense instant dan lain sebagainya ya, seperti biasa. Oke. Sekarang kita masukkan dulu heading 2 ya. Nah, di sini kita masukkan seperti biasa nama instannya ya. Nama instannya adalah tense instant, lalu AMI-nya biarin aja. Ini ada tense instant, lalu ini biarin aja ya, teman-teman. Terus ini kita ubah jadi T2 mikro. Ini kita ubah jadi T2 mikro ya. Setelah itu kita jadi T2 mikro, terus kita ubah jadi Fuki itunya, key pairnya Fuki. Setelah key pairnya Fuki ini, lalu di network setting kita buat dia VPC nya jadi live VPC, lalu subnetnya kita ubah jadi public subnet, lalu atau assign-nya kita ubah jadi enable ya. Lalu untuk security groupnya kita kasih nama TSSJ ya, TSSJ. Oke. Kita tes SG di sini. Setelah itu untuk inbound security group rule-nya section for type choose alt ICMP, choose alt ICMP ya. Kalau ICMP4, lalu leave all other value as default. Oke. Sekarang coba kita cek dulu videonya.
di sini kita disuruh pakai Fuki nggak sih? Pakai ya, udah main aja kita pakai Fuki ya. Oke, sekarang kita launch ya. Ini kita sensor dulu tadi. Oke, sekarang instant type-nya. Instant type-nya kita pilih yang T2 micro. Apa sih kayak gini mulu dah. Kita pilih keypairnya, kita pilih Foki ya. Habis itu kita enter. Habis itu naruh settingnya. Setelah itu kita launch ya instantnya. Oke, setelah kita launch instantnya, note private IP address of the test instance. Kita catat private IP address. Bentar. Oke. Sembari kita menunggunya, kita menunggu juga. Sekarang kita buat ini ya, mesin initializing kita buat di VPC ini network ACL ini ya. Kita tambahkan inbound rules baru ya. Kita inboundnya, lalu kita add rule lagi di sini. Di sini kita pilih 2 ya. Terus ininya kita pilih custom ICVMP versi 6. Lalu customize event ini, kita pilih ala SMP ya. Nah, lalu kita save and change. Tapi kita sensor dulu ya. Oke. Sekarang kita cek instance kita apakah sudah jalan. Masih initializing ya. Sebentar, ya tunggu dulu. Masih initializing. Kita tunggu lagi ya. Tunggu lagi. Karena dia private, jadi kita akan ambil private itunya ya, apa, IP addressnya. Sebentar. Subnet pilih publik toh. Iya, just public subnet. Benar kan? Bisa kita coba private IP-nya kita salin. Oke. Kita cobain ya. Udah jalan belum dia? Masih initializing ya, tunggu dulu.
Oke lah, kita coba cek lagi. Oke, udah jalan ya. Nah sebenarnya ini kita mau tes ya, cuma kalau nggak ada IP-nya kita mau tes di mana? Tes putihnya ya. Oke. Oke, coba ya. Kita download Pigen Putigen. Nah, ini ya berarti ya. Download coba. Pigen X udah bener, udah ada kan. Kenapa nggak mau ya? Coba kita cek dulu ya, udah berapa menit kita ngerjain labnya. Masih 1 jam lagi sih. Oh, di sini guys. Oke. Sekarang kita coba tadi ya, task number 7. Task number 7. Task number 7 itu berarti dia, kan kita task nomor 6 ya. Kita bikin private subnet. Di sini berarti. Oke, bikin keylistnya. Sekarang tadi kita dicoba bikin keylistnya, jadi kita disuruh choose add key. Choose the APK get Foki2 keeper. Tadi yang mana ya? Ini kan tadi kita download ya. Ini kan Foki2. Oh, yang PPK guys. Salah lagi tadi buatnya. Sebentar. Foki2. Kita cek Foki ini gimana sih? Seharusnya itu Foki2 yang ini ya. Cara cek kita buat Foki2 ini gimana? Oke, tapi coba dulu ya. Ini add key kita seharusnya pasang at the first Foki to download array. The file name is connection for get expand out and choose credential profile. Browse the lab is identify you download size and choose and open, choose accept. After you have completed the step, you continue the test process according to the patient must be using putih. Oke.
Bisa kita bikin Fuki itu dimana ceknya? Fuki. How to create Fuki gimana sih? Cara dia bikin Fuki-nya gimana? Keeper, kita cari keeper. Nah, jadi bikin keeper tuh di mana, guys? Di SC2 di bagian keeper ini kan. Fuki2 ini type-nya RSA toh. Oke, kita pilih PPK aturannya. Bisa kita edit gak? Ini kita edit actionnya. Kalau kita delete, coba ya kita delete ya. Terus deh. Coba kita jawab dulu lah pertanyaan yang tadi ya. Baru nanti kita coba-coba lagi. Karena ditakutkannya malah kita nggak bisa jawab. Lanjutkan. What is the purpose to internet gateway in the public subnet? Apa sih purpose antara di internet public subnet? Allow user to private subnet. Jadi apa sih purpose dari internet gateway to public subnet? Jawabannya adalah dia menyetujui instance share in the public subnet dengan public IP address dan berkomunikasi dengan internet gitu ya. Jawabannya itu. Kita submit. Oke, kita close. Apa instance private subnet to connect to internet so that it can download update? Dan jawabannya dari that gateway ya. Apa yang membuat instance itu bisa connect to internet dengan download update? Karena dari NAT gateway-nya begitu. Lalu kita kembali lagi. Bisakah instance private subnet bisa diakses directly from internet? Jawabannya enggak ya, nggak bisa ya guys. Karena kan dia private subnet gitu. Oke. Sekarang jawabannya keempat. Kenapa kenapa kita harus punya dua different key pair access to private instance to Bayesian host? Karena private key pairs bakal membantu kita mereduce impact dan juga mengkompromiskan Bayesian host gitu ya. Kenapa bisa instance Bayesian host? Nah, terus yang question nomor 5, bisakah Bayesian host menggunakan ping untuk replay dan juga
instance to private subnet? Jawabannya nggak bisa ya teman. Jawabannya nggak bisa. Lalu which security group rule to allow private EC2 instance to return traffic when is ping test instance? Jadi apa sih security group rule allow to private EC2 ya? Jadi ini kita belum ini ya, kita belum submit ya. Belum submit. Habis itu kita coba yang ini. Setelah itu ini jawabannya sebentar, tadi kita belum ini ya. Waduh, belum di screenshot lagi. Lama, nanti kita screenshot ya. Security group rules mana? Jawabannya adalah pilih salah satu group rules allow to private EC2 instance to retrieve the return traffic when it ping test instance. Jadi jawabannya adalah group rule milik outbound ini ya, outbound, private, and inbound on test. Oke, tadi ini jawabannya no. Tadi ini jawabannya split key, lalu ini berarti jawabannya ini no. Ini jawabannya net gateway. Saya lupa tadi yang pertama tadi apa ya jawabannya. What is the purpose of the gateway in the public subnet? Allow instant public. Sampai dulu teman-teman. Ini ya jawabannya allow instant public subnet. Submit. Oke. Kita coba submit dulu ya di sini. Oke. Coba kita cek dulu berapa jam sih kita ngeliat video. Udah 1 jam 9 menitan ya. Oke, satu lagi. Oh, answer nomor 4 salah. Why do you use different key pair and preference based on host? Sebentar. Coba kita cari apa jawabannya. Nomor 4 apa key pair apa karena key pair bisa digunakan lagi ya? Sini split key pairnya salah apa kita belum submit? Oke. Coba ulang ya. Coba kita tunggu ya. Oke, jadi belum submit aja yang nomor 4 ya. Oke, ini sebenarnya udah selesai semua, tapi tadi kita belum coba yang putih SSH itu. Sebenarnya otomatis bisa sih, cuman kita coba ya. Kita screenshot dulu total skornya. Oke. Mana sih? Ini ya. Oke. Oke, nah sekarang kita coba yang SSH tadi putih ya. Tadi saya nemu
tutorialnya sih. Yang penting ini udah itu dulu ya, yang penting udah submit, udah 56. Kita coba tadi cek yang ini. Yang ini seharusnya kan di Fuke ini, kita coba buang dulu, kita delete kayaknya susah sih kalau delete. Valid to delete no key pairs. Kita bikin key baru, DRSA benar, tapi kita pilih putih, namanya Fuki 2, Fuki 2. Kita create key pairnya. Di key pair already exist. Waduh. Nah ini guys, maksudnya tuh agak salah di sini sih. Delete. Bisa nggak bisa ya, berarti kita harus hapus instance yang ini. Berarti kita harus hapus instance yang pakai Fuki 2 ini. Gimana ya, base session hostnya ini kita hapus dulu. Oh kok nggak gini aja deh, base session host 2 ini kan dia pakai security-nya pakai Fuki yang RSA. Sekarang dia pakai Fuki 2 ya. Oh ini nih, private instance ini dia pakai Fuki 2. Di sini kita nanti coba instance-nya kita coba hapus ya. Stop. Bisa nggak kita stop? Gak mau dia kita stop. Kita ubah aja kali namanya ya, private instance 2 gitu aja. Oke. Private instance ini kita ubah. Nah masalahnya Fuki 2 nya masih ada ya. Apa kita coba stop dulu? Oh, deletion. Oke, ini bisa nih. Oke, kita coba ini dulu ya. Kita cek private instance shutting down. Oke. Nah, sekarang kita bikin instance baru namanya private instance 2 ya. Kita buat baru, kita bikin key pairs-nya. Yang di sini baru kita bisa hapus, delete. Itu apa kita ini ya, yang benar emang dihapus dulu guys. Kita coba hapus dulu. Kalau nggak kita coba ini aja. Ntar dulu. Kenapa nggak kita coba edit security-nya ya? Malah kita hapus. Tapi nggak bisa ding. Oke. Seharusnya sudah tadi kita pakai itu ya teman-teman. Tapi ini agak error di bagian sini ya. Dan dia berhasil sih tetap di sini. Tetap aman ya. Tetap is okay gitu. Cuman saya masih penasaran aja sih. Coba kita bikin instance baru ya. Masalahnya keepersnya ini nggak mau dihapus nih. Fuki 2 ini. Dia lah coba please. Karena dia udah nggak pakai dia lagi kan. File to delete no keepers. Lalu kita coba create ya. Fuki 2 di sini. Create keeper.
Waduh, Fokker lagi. Kita coba delete dulu deh. Delete. Kok Fokker sih? Ini gak mau, ya adalah Fokker 2 lah misalkan ya. Di sini kan kita udah download Fokker 2 PPK. Oke, sekarang kita coba install. Kita bikin instance baru. Kita bikin instance baru ya. Mana tadi instance nya? Di situ. Launch instance. Di launch instance kita tadi cek private subnet, coba private private subnet ya, private instance ya, private instance. Kita bikin namanya private instance di sini. Coba apa sih? Misal 5 aja. Private instance kita buka di sini. Terus ini biar jadi default. Terus ini kita ubah jadi T2 micro ya. Terus keypairnya kita pilih Fokker 2 di sini. Lalu di sini kita klik edit. Kita pilih edit. Habis itu type-nya kita masukin nama security groupnya private instance sj. Habis itu for type-nya choose SSH udah, portnya udah, anywhere, assertion-nya custom. Terus ini kita pilih apa ya, base station, pilih base station ya. Base station host security group. Coba kita cek dulu cara yang private nya tadi gimana, ada nggak yang dia nganuin keypair. Honeymoon di Paris, di Jerman. Oke, ternyata ini kita pilih 0016 ya. Ini kita close. Tapi kok ini ada ya Bastion dia. Default Bastion. Sebenarnya cuma ada di ini doang. Kayaknya ada di tadi kita bikin ya, Bastion security groupnya. Pusing.
Karena setahu saya ada PlayStation punyanya ini. Mana ya? VPC ya? Di VPC ding. Di security group. Security group. Tuh, bus station. Nanti kita ini aja deh, kita salin aja deh. Kita copy honeymoon di Paris, di Jerman. Itu aja lah ya, kita pakai ini. Habis itu kita coba launch. Ini kenapa sih? Kau pergi lupa amarahku, karena kau yang paling tahu cara lemahkan hatiku. Karena tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Nah, ini baru ada guys. Sorry. Launch. Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Oke. Nah, sekarang ini sudah bisa ya. Insennya udah ada. Kita buka insense. Amarahku, karena kau yang paling tahu. Ini ya. Nah, ini kita tunggu dulu private instance-nya selesai. Karena tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku Oke. Kita coba dulu private asset. Sesat is itu user private IP address instance. Kita ping 88. Oke. Kita coba dulu ya tas 8. Setelah itu kalau bisa kelar, berarti aman. Siapa sih ngechat? Karena kan fokus tuh kita coba. Sekarang kita coba add key ya. Add key-nya. Nah, baru bisa kita add key Pigeon-nya. Sip. Kita masukkan ke atas sini ya. Mana sih tadi?
setelah kita ini input under connection SSH. Coba kita cek dulu tutorialnya ya. Oke, cara dapat seharusnya kan ada satu cookie lagi ya, tapi gimana? Lab user, how to get lab user? Ini atas kali ya. Nih, AWS detail. Oh, ini nih di AWS detail ya. Habis itu kalau kita pakai ini berarti kita load namanya ppk. Nah, ini dia. Setelah itu kita coba masukkan yang lab user juga. Oke, ini udah kita download, berarti kita masukkan ke sini. Setelah itu oke, sebentar ya teman-teman, aku mau pause dulu. Setelah itu selesai, kita coba mata setuju tadi selesai, add queue udah. Sekarang kita buka putih ya, kita buka putih. Oke, sekarang in the connection SSH, terus out, choose allow again forwarding. Maksudnya apa ini? Allow again forwarding. Coba kita coba cari maksud dia itu apa. Kredensial ya. Oke, kita browse lab user tadi ya. Sekarang kita open. Apa nih? Apa nih? Why bro?
Belum. Ntar ya guys, saya pause dulu. Sebentar teman-teman, kayaknya di bagian mana itu? Di out NSSH sudah pilih out. Oke. Di out ya, kita allow again forwarding kredensial. Masih nggak mau. Kok masih nggak mau ya? Padahal di outnya udah kita allow again forwardingnya. Apa ada yang harus di allow lagi? I cannot understand bro. Apa karena isi udah jalan semua private instance nya? Masih namanya poker 2 di sini. Aneh loh, kok nggak bisa ya? Terus misalkan kita kredensial, kita ada browse web user misalkan, terus kan aneh banget ya. Saya mau, ini kenapa nggak mau ya? Di sini udah, apa di sini lagi? Bar. Kita coba close lagi, coba di sini. Public IP-nya kita copy, oke. Oh, Bastion host sebar, kita coba. Iklan Valorant pula. Kita coba. Oke. Kita masukin instance milik Bastion host. Oke. Berarti kita masukin Bastion hostnya ini dulu ya, masukin IP publiknya dulu. Oke. Oke, bentar ya. Berarti ini kan kita screenshot dulu ya. Oke, kita screenshot dulu bagian sini. Kita sini, habis itu yang di out juga kita allow again forwardingnya kita. Nah gini ya, nah baru kita coba. Kita buka lagi sessionnya ya. Kita masukin IP nya tadi, IP nya ini ya, kita copy, masukkan IP nya, baru kita open. Accept. Bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita disuruh apa lagi nih? Testing SSH. Setelah itu dulu bener ding. Habis itu sekarang kita masuk sebagai EC2 user. EC2 user. Bisa. Oke, berhasil lah. Kita udah coba, bisa nih, berhasil. Setelah itu di sini di task 8 kita testing SSH-nya ya. Kita coba testing SSH-nya. Kita coba testing. Set, kita masukin dulu. Meeting 2. Udah berapa jam sih? Udah 1,5 jam ya. Sekarang coba kita private API list of private of subnet. Coba kita masuk dulu. Kita cek dulu.
Oke, sekarang kita masukin ya SSH situ private IP address. Ini berarti kita, waduh, ini gagal nih. SSH EC2 main user, gini ya. Habis itu apa nih? Kita masukin IP addressnya ya. Oke, berarti setelah itu kita masukkan IP address milik private instance di sini. Masukin. Oke. Nggak mau sih. Sepuluh titik 0.1.236. Oke, kita coba. Ini kita pilih apa nih? Pilih Y ya. Yes. Oke, berhasil ya. Berhasil, EC2-nya berhasil. Berarti untuk tas 8 Bastion hostnya bisa. Setelah itu lanjut lagi, kita coba ping 88 ya. Kita ping 888. Oke ya, bisa ya, berhasil ya. Kita berhasil. Oke, berhasil ya. Ping private IP address instance. Oke, sekarang kita coba di bagian akhir ya. Yang ini kita coba dulu. Oke, sekarang kita coba ngeping ya, ngeping private instance milik test instance ya, milik test instance di sini, yaitu 10.10.3 ping titik. Coba kita clear dulu ya biar rapi. Ping 10.0.0.130. Oke, berhasil lah teman-teman. Sekarang dia juga berhasil di testing 10. Kita ini kan habis buat ya, berhasil. Setelah itu selesai, coba lagi. Modify your customer WHL live ping utility running. Udah berhasil ya sekarang. Oke, bentar dulu. Coba kita buka YouTube dulu ya. Cari tutorial yang terakhir itu. Saya masih gak kurang bingung soalnya. Kita cek lagi, kita apa ini? Kita modify apa ini? Ngelak ya. Coba saya pakai handphone aja deh. Oke, bisa. Mohon bersabar ya teman-teman. Di
sini kita disuruh ngerjain cafe lab butuh VPC network cafe. Kita enter ya, masukin. Loh, kok ini sih? Kita masukin tadi. Challenge cafe yang AI is changing the game for app development. Firebase is here to help. We offer a platform designed to support you throughout. Hello, in this, so basically we a new rule instead of rule, which has only a ini nggak bisa nih. sorry. Let's go back to traffic. Let's edit inbound rule. Okay. Let's add a new rule. Let's 100 rule. Okay. Traffic the tour. Iklan. Don't forget to /32. specify the range, which is 32. And can't save. Sorry. Oke. Kayaknya tadi udah kita edit ya. Oh belum kita edit cuy. Ini masih ini ya. Oke, berarti network ACL. Network ACL itu mana sih? Di sini VPC kan, berarti di sini. Itu di sini network ACL, network ini. Habis itu di inbound ya. Di sini kita ubah. Let's choose 32 to the marked 9, right? So marked as denied. Now we need to let's go back to the inbound rule. Specify the range. Oke. Berarti di bagian sini itu kayaknya masuk sesuai IP ini deh. Ini kan saya pilih LIC IPv6. Ini pasti /32. Ini kan /32 kan di sini ya. Lalu dari challenge instance private IP address of 10th instance, berarti masukin IP address milik 10th instance milik IP-nya, berarti yang ini. Terus terakhirnya adalah /32. Ini save. Kok nggak bisa? Tuh, kita nggak ada itu ya, nggak ada authorize, nggak boleh. Oke, yang penting kita udah coba ganti ya. Sebentar. Jadi inbound rule ini kita nggak bisa ganti nih, bisa kita edit nih. Coba kita cek di video yang tadi. Which is 32 and can't save. Sorry. Kok dia bisa? Let's go back to the inbound rule. So instead of allow, we need to let's go to specify the range, which is 30. Oh, bentar. Sebentar. Kita coba buat dulu di sini.
Oke, di sini kita tes lagi. Di sini kita buat security apa ya tadi di sini edit inbound rule, berarti ini kita jadi custom ICMP ya, berarti ini masukin ininya jadi 32. Nggak mau sih, dia bisa videonya bisa, tapi udah ya adalah. Ya kan? Oke. Yang penting di sini kita sudah berhasil ya, sudah submission reportnya juga udah benar. Ya, di submission reportnya kita udah berhasil semua. Ya. Oke, kita end lab. Baik, itu saja untuk kali ini ya teman-teman. Karena nggak tahu tadi emang kayaknya error deh, ngebug dari situnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah Cloud Computing bagian Challenge Cafe Lab yang modul ini ya, Creative VPC Networking Environment for the Cafe. Ini nggak tahu emang kayak agak chaos gitu menurut saya. Cuman nggak apa-apa. Tadi udah bisa kita coba putih, udah bisa SSH juga. Cuman tadi di bagian akhirnya kita suruh ngedit, dia akhirannya kasih ini ya instance gitu, tapi dia nggak berhasil, nggak tahu kenapa dia malah nggak boleh kita ngedit gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Ya kita ulang-ulang lagi. Tapi untuk keseluruhan itu kita udah bisa, udah benar, gradingnya udah penuh juga, tadi udah kita cek kan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.